kitab Putra Sirah, bagaimana seorang anak harus memperlakukan orang tuanya, baik ayahnya maupun ibunya, ya. Kalau kita meneliti secara ayat per ayat, yang pertama itu dalam ayat yang pertama, anak-anak dengarkanlah aku, ayahmu, bertindaklah demikian maka kamu akan selamat. Jadi kalau seorang anak mendengarkan apa yang dikatakan oleh ayah dan ibunya, maka yang ia peroleh, ia akan mengalami yang namanya keselamatan. Ya, itu bagian yang ayat yang pertama. Lalu yang kedua, Tuhan telah memberikan kuasa kepada bapa atas anak-anak dan menetapkan hak ibu atas anak-anaknya. Jadi otoritas, ya, anak-anak, otoritas orang tua terhadap anak-anaknya, otoritas orang ayah terhadap anaknya, otoritas orang ibu terhadap ayahnya bukan datang dari dirinya sendiri, ya, tetapi otoritas itu diberikan oleh Tuhan kepada para orang tua. Karena itu selalu orang mengatakan, ya, kalau kita sering, mungkin kita pernah dengar, selalu dikatakan orang tua itu sebagai wakil, ya kan, sering dikatakan demikian, ya, sebagai wakil Tuhan. Mungkin dalam arti ini, ya, dalam arti ini bahwa otoritas orang ibu, otoritas orang ayah kepada anaknya itu diberikan oleh Tuhan kepada mereka, seperti itu, ya. Lalu yang ketiga, ayat yang ketiga, barang siapa menghormati ayahnya, ia menghapuskan dosa-dosanya. Jadi penghormatan terhadap orang tua, penghormatan terhadap ayah, penghormatan terhadap ibu, ya, konsekuensi dari penghormatan itu adalah penghapusan atas dosa-dosa yang menurut keyakinan ini, ya. Yang keempat, dan seperti orang yang mengumpulkan harta, demikianlah orang yang memuliakan ibunya. Yang dimaksudkan di sini adalah orang yang menghormati ibunya, orang yang menghargai ibunya, orang yang mengasihi, mencintai ibunya. Orang itu seperti dia mengumpulkan harta di dunia ini, ya. Jadi kalau mau banyak harta dalam tanda kutip, hormatilah ibumu, ya, hormatilah ibu. Seperti ini, ya, dikatakan demikian kita. Yang berikut, barang siapa menghormati ayahnya dan bersukacita, akan bersukacita karena anak-anaknya pada waktu ia berdoa, ia akan didengar. Jadi kenapa orang itu, kalau seseorang menghormati ayahnya, akan bersukacita karena anak-anaknya? Karena apa? Karena tadi yang seperti yang kita ya, ibu pernah katakan tadi, ya, bahwa sebenarnya apa yang kita lakukan sekarang ini menentukan juga apa yang akan terjadi ke depannya. Kalau pada saat ini kita sungguh-sungguh menghormati, ya, menghormati orang tua, menghormati, karena nanti ke depannya juga pasti apa yang kita lakukan itu akan berbuah hal yang sama. Kalau kita pakai kata itu apa, tabur hukum apa, ya, tabur Tuhan, ya, tabur Tuhan. Kalau orang misalnya seorang ayah, ya, seorang kepala keluarga, ya, dalam keluarganya dia menghormati apa, ya, ayahnya yang masih hidup, ya, lalu kan dia punya anak, ya, dan anaknya melihat itu, ya, itu kan ayah saya, ibu saya, mereka sungguh-sungguh menghormati apa ayah mereka, orang tua mereka. Anaknya melihat, nanti setelah anaknya itu menjadi orang tua juga, dia akan mengenang, dia akan melihat, dulu orang tua saya, ya, memperlakukan kakek dan nenek saya itu dengan baik, dan sekarang saya juga akan memperlakukan mereka seperti apa yang dulu mereka lakukan. Ada sebuah ilustrasi singkat. Ada sebuah keluarga terdiri dari suami istri dan anak, dan mereka memiliki anak, dan juga ada orang tua dari ayah itu, ya, ada tinggal bersama-sama mereka. Karena orang tua itu sangat rewel dan apa, ya, repot, membuat mereka kepala pusing. Pada suatu hari anaknya, anak laki-lakinya itu, dia ambil sebuah keranjang, ya, dan taruh ayahnya ke dalam keranjang, lalu dia pikul bawa keranjang itu dan pergi, ya. Anaknya lihat, lalu anaknya bertanya,
mau dibawa kemana, kakeknya mau dibawa kemana, saya akan membawa kakekmu ya ke tempat yang jauh, karena dia selama ini sungguh merepotkan ya, sungguh membuat kepala pusing seperti itu ya. Lalu anak itu mengatakan, nanti kalau sudah sampai jangan lupa membawa keranjangnya ya, jangan lupa membawa kembali keranjangnya di sini. Bapaknya bertanya, untuk apa bawa kembali keranjang itu? Lalu kemudian anak itu mengatakan, nanti kalau bapak tua, saya juga akan membawa bapak dalam keranjang. Ya. Jadi ini ya yang dimasukkan di sini ya. Barang siapa menghormati ayahnya akan bersuka cita karena anak-anaknya, pada waktu ia berdoa, ia akan didengarkan. Yang keenam, barang siapa memuliakan ayahnya akan panjang umur, dan orang yang taat kepada Tuhan menjadi penghibur bagi ibunya. Jadi ada beberapa, kalau kita melihat ya selalu ya, penghormatan terhadap orang tua ada membawa ini ya, buahnya ya, ada buahnya, ada konsekuensinya. Tadi kan dalam Keluaran bab 20 ayat 12 ya, di situ juga ada ya, hormatilah ayah dan ibumu supaya panjang umurmu ya, ya kan? Supaya panjang umurnya dan kamu mempunyai atas apa di sini saya lupa deh. Supaya umurmu panjang ya, umurmu ya, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Allah kepadamu. Jadi penghormatan terhadap orang tua baik ayah maupun ibu selalu merupakan berkat bagi anaknya gitu. Ada macam-macam berkat, bisa umur panjang lah, doanya didengar lah, dosanya diampuni lah, seperti itu ya, ada macam-macam. Yang ke-7, seperti tuannya demikian juga ayah harus dihormati oleh anak-anaknya. Ya seperti tuan artinya kalau seorang pekerja misalnya dia memiliki majikan ya, pasti anak buahnya pasti menghormati majikan tersebut kan. Demikian juga anak-anak harus menghormati ayahnya ya atau ibunya gitu ya. Dan penghormatan kepada ibu sama dengan penghormatan kepada Tuhan. Ya, tadi kan saya sudah katakan bahwa perwujudan ketaatan terhadap Tuhan ya itu diwujudkan dengan melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Tuhan kepada orang-orang Israel. Maka di sini dikatakan, dan penghormatan kepada ibu sama dengan penghormatan kepada Tuhan ya. Kalau orang menghormati ibu itu berarti juga atau dia menghormati Tuhannya sendiri, karena hukum itu diberikan oleh Tuhan kepada orang Israel, dan otoritas ya kebapaan atau otoritas keibuan itu sungguh-sungguh berasal dari Allah sendiri, berasal dari Tuhan sendiri. Hai anakku, bantulah ayahmu di masa tuanya, dan janganlah engkau mendukakannya selama hidupnya. Jadi di sini Putra Sirak mau mengajak kepada anak-anak, pada kita sekalian ya, justru yang paling yang paling dibutuhkan oleh orang-orang tua ya, paling dibutuhkan oleh orang-orang tua adalah ketika dia berada pada masa tua ya kan. Dia sudah tidak kuat lagi, dia sudah mungkin ingatannya sudah lemah ya, kekuatannya sudah kurang ya. Justru pada saat itulah saatnya yang paling tepat anak membantu orang tua ya. Dan itu penjelasannya ya. Saya kira kita sampai di situ. Sekarang kita lihat pada yang 10. Ulangan ya. Ulangan sekarang ya, nanti ini ulangan bisa baca. Hormatilah ayahmu dan ibumu seperti yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, supaya lanjut umurmu dan baik keadaanmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Ya, ini sebenarnya ini kan kita ulangan, berarti diambil dari ke-10 perintah Allah tadi ya, dari ambil berasal dari ini ya. Lalu yang berikut Amsal. Baca. Anakku, dengarkanlah didikan ayahmu, dan jangan menyia-nyiakan ajaran ibumu. Kitab Amsal juga mengatakan hal yang sama ya, bahwa sebagai seorang anak ya, hal yang harus diperhatikan adalah mendengarkan didikan ayah dan juga
tidak menyia-nyiakan ajaran dari ibu. Kenapa? Karena mereka sudah lebih dulu ya. Kenapa harus mendengarkan nasihat ajaran orang tua? Kenapa? Karena kita sering mengatakan mereka sudah makan garam, mereka sudah duluan dari kita ya. Jadi kalau orang yang mau, jadi mereka sudah mengalami berbagai macam pengalaman hidup ya. Jadi kalau mereka memberikan nasihat, hendaklah kita sebagai anak ya mendengarkan apa yang dinasihatkan, apa yang dikatakan oleh orang tua kita. Yang berikut Amsal 13 ayat 1. Amsal 13 ayat 1. Anak yang bijak mendengarkan didikan ayahnya, tetapi seorang pencemooh tidak mendengarkan hakikat. Kitab Amsal kan salah satu kitab kebijaksanaan ya. Kitab Amsal, Putra Sirat ya, kebijaksanaan Salomo itu termasuk tergolong dalam kitab yang kita sebut dengan kitab kebijaksanaan. Maka di sini Amsal mengatakan kalau seorang anak itu dia mendengarkan didikan dari ayahnya, maka dia adalah seorang anak yang bijaksana ya, anak yang bijaksana ya. Yang berikut Amsal 19:26. Anak yang menganiaya ayahnya dan mengusir ibunya adalah anak yang memalukan dan mencoreng muka. Ya, anak yang menganiaya ayahnya dan mengusir ibunya adalah anak yang memalukan dan mencoreng muka. Ya, sudah jelas ya. Yang berikut Amsal 23:22. Dengarkanlah ayahmu yang memperanakkan engkau, dan jangan hinakan ibumu apabila ia telah tua. Ini ajakan kepada anak-anak ya, bahwa terlebih pada saat orang tua kita sudah menjadi lebih tua ya, agar kita tidak menyia-nyiakan mereka ya. Dan saya kira itu kita sekarang itu dari kitab suci Perjanjian Lama kita sudah memiliki perjanjian sangat jelas ya. Ada banyak teks dalam kitab suci Perjanjian Lama ya yang mau menegaskan kepada kita sekalian bahwa kita harus menghormati orang tua, menghargai mereka, harus memberikan bantuan, pertolongan kepada mereka, terutama pada masa-masa tua mereka. Sekarang kita lihat dari kitab suci Perjanjian Baru. Lihat ya. Sekarang dari Efesus ya. Efesus bab 6 ayat 1 sampai, ada nggak? Belum ada di buku bagi ada Ini baru ya. Nah kalau gitu ada yang bawa, coba buka di ini. Samsung Suci. Di apa kan bisa buka ya? Silakan. Ya, Enggak ada ya. Ada coba baca? yang sudah bisa. Silakan. Pakai HP. Di HP, pakai HP ya. Monggo yang sudah bisa dapat. Ya, sudah. Hai taat dan kasih, hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Hormatilah ayah dan ibumu. Ini adalah suatu perintah yang penting seperti yang nyata dari janji ini, supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Ya. Jadi ini salah satu apa ya? Surat yang ditulis oleh Rasul Paulus ya, atau surat kepada umat di Efesus. Yang pertama kan kalau kita lihat konteksnya ya, untuk bisa melihat untuk mau memahami suatu perikop atau teks tertentu, kita juga harus melihat konteksnya ya. Kalau di kitab suci, konteks dari ayat ini kan di atas judulnya adalah taat dan kasih ya. Sebelum ayat ini atau perikop ini dalam Efesus bab 5 ayat 21 ya sampai dengan 33, di situ dia berbicara tentang hubungan antara seorang suami dan istri ya. Kasih Kristus adalah dasar hidup suami dan istri ya. Setelah dia berbicara tentang bagaimana seharusnya hubungan seorang suami dan istri, kemudian Paulus juga berbicara bagaimana ya seharusnya hubungan antara seorang anak dengan orang tuanya ya. Situ dia dikatakan ya. Jadi yang mau dikatakan oleh
Efesus ini ya, surat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus ini adalah bahwa seorang anak itu taat kepada orang tuanya di dalam Tuhan dan juga harus memberikan penghormatan terhadap ayah dan ibunya ya. Supaya apa? Sangat jelas juga, sama seperti dalam kitab suci Perjanjian Lama, terutama dalam kitab Keluaran ya, supaya panjang umur ya, di situ dikatakan ya. Jadi penghormatan terhadap orang tua ya. Baik, yang berikut Kolose 3:20. Kolose 3:20, hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal, karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Sama, nada yang sama juga dalam surat Rasul Paulus kepada jemaat di Kolose. Paulus mengajak ya anak-anak untuk menghormati orang tua ya, menghormati orang tua. Seperti itu. Sekarang kita lihat Markus bab 7 ayat 10 sampai 12. Ada? Silakan. Karena Musa telah berkata, hormatilah ayahmu dan ibumu, dan siapa yang mengutuki ayahnya atau ibunya harus mati. Tetapi kamu berkata, kalau seorang berkata kepada bapaknya atau ibunya, apa yang ada padaku yang dapat digunakan untuk pemeliharaanmu sudah digunakan untuk korban, yaitu untuk persembahan kepada Allah, maka kamu tidak membiarkannya lagi berbuat sesuatu pun untuk bapaknya atau ibunya. Baik, ini sebenarnya antara Yesus dan orang-orang Farisi ya. Jadi kan orang-orang Yahudi, orang-orang sudah tahu bahwa mereka memiliki kewajiban untuk menghormati orang tuanya, untuk memelihara orang tuanya, untuk membantu orang tuanya. Tetapi untuk melepas tanggung jawab tersebut, mereka mengatakan apa yang sebenarnya yang ingin aku berikan kepada orang tuaku, ya, ingin aku berikan kepada orang tuaku sudah aku gunakan untuk persembahan. Sehingga kemudian dia merasa bahwa dia tidak punya tanggung jawab lagi terhadap orang tuanya, ya. Itu yang dikecam oleh Yesus, ya. Kalau kita lihat konteks dari kitab suci, ya, Yesus sendiri mau menunjukkan, ya, bahwa penghormatan, ya, kepada orang tua, bahwa kita harus menghormati, ya, orang tua kita, menghargai orang tua kita, peduli terhadap orang tua kita, ya. Yang berikut Matius 15 4 sampai 6. Matius 15 ayat 4 sampai 6. Sebab Allah berfirman, hormatilah ayahmu dan ibumu, dan lagi siapa yang mengutuki ayahnya atau ibunya pasti dihukum mati. Tetapi kamu berkata, barang siapa berkata kepada bapaknya atau kepada ibunya, apa yang ada padaku yang dapat digunakan untuk pemeliharaanmu sudah digunakan untuk persembahan kepada Allah. Orang itu wajib lagi menghormati bapaknya atau ibunya. Dengan demikian firman Allah kamu nyatakan tidak berlaku demi adat istiadatmu sendiri. Ya, itu mirip dengan apa? Markus, ya. Yang saya jelaskan tadi, ya, mirip dengan Markus. Bahwa orang memberikan alasan bahwa tanggung jawab apa yang harus dia berikan kepada orang tuanya, ya, yang menjadi tanggung jawabnya, dia katakan dia sudah memberikan itu, mempersembahkan itu, ya, maka dia merasa bahwa dia tidak punya tanggung jawab lagi untuk memelihara atau untuk menyatakan kasihnya kepada orang tuanya, ya. Yesus mengkritik tentang hal itu. Dan yang terakhir Yohanes bab 19 ayat 26 sampai 27. Ketika Yesus melihat ibunya dan murid yang dikasihnya di sampingnya, berkatalah ia kepada ibunya, Ibu, inilah anakmu. Kemudian katanya kepada murid-muridnya, inilah ibumu, dan sejak saat itu murid itu menerima dia di dalam rumah ibu. Ya. Ini ayat ini mau menunjukkan kepada kita bagaimana Yesus pada saat-saat terakhir hidupnya, dalam saat-saat terakhir hidupnya, dia masih dia masih mengingat, ya, dia masih mengingat atau dia masih
menyadari tanggung jawabnya sebagai anaknya terhadap ibunya. Kan Yesus berpikir ya, bahwa setelah dia wafat tidak ada lagi yang akan mengurus ibunya. Maka kemudian sebelum dia wafat, dia mengatakan kepada Yohanes, dia menyerahkan ibunya kepada Yohanes supaya apa? Supaya Yohaneslah yang memelihara ibunya. Ya, katakan demikian. Itu juga dalam tafsiran juga ada yang mengatakan bahwa Tuhan Yesus menyerahkan Bunda Maria kepada gereja. Yohanes mewakili gereja. Ya, itu tafsiran yang satu. Tafsiran yang lain kita juga menafsirkan secara manusiawi. Kita juga bisa mengatakan bahwa menjelang Yesus menjelang kematiannya, dia masih memperhatikan nasib ibunya, ya. Karena dia tahu bahwa setelah dia mati tidak ada lagi yang akan mengurus ibunya. Karena itu sebelum dia wafat, waktu dia di atas kayu salib, dia menyerahkan ibunya kepada Yohanes supaya Yohaneslah yang memelihara ibunya. Seperti itu. Jadi saya berikan satu kesimpulan bagian yang kitab suci. Jadi Bapak Ibu dan rekan-rekan muda sekalian, kita sudah menyelidiki ya teks-teks dalam kitab suci, baik kitab suci Perjanjian Lama maupun juga kitab suci Perjanjian Baru. Ya, semua itu mengarahkan kita sekalian agar dalam kehidupan ini kita senantiasa menghargai orang tua kita, menghormati orang tua kita, ya, dan juga peduli terhadap nasib orang tua kita, terutama pada masa-masa tua mereka, ya, terutama ketika mereka tidak berdaya lagi, ya. Siapa lagi yang akan memperhatikan mereka selain kita sebagai anak-anaknya? Dan Bapak Ibu harus yakin dan percaya bahwa ketika kita berusaha untuk memperhatikan orang tua kita, peduli terhadap orang tua kita, menghormati orang tua kita, pasti buah-buah kebaikan akan datang kepada kita, ya. Karena dalam kitab suci juga sangat jelas, buah-buah itu adalah umur yang panjang, ya, mendapat berkat, kemudian dosa kita dihapuskan, juga doa kita dikabulkan, ya, seperti itu, ya. Jadi yakinlah bahwa ketika kita memperhatikan orang tua kita, kita peduli terhadap orang tua kita, menghormati orang tua kita, memperhatikan mereka pada masa-masa tua, ya, terutama pada saat-saat mereka tidak berdaya lagi, ya, yakinlah bahwa berkat atau buah-buah kebaikan akan menghampiri kita sekalian. Karena kitab suci berkata demikian. Oke.